Hahaha, hadirin sekalian, sepertinya Tian Jiao dari Tiamong lebih hebat dari Tian Jiao. Makam Tiandi telah diterima. Seorang raja tertawa, bahkan dalam kedudukannya sebagai kaisar, ia tak kuasa menahan kegembiraan. Di makam langit dan bumi, terdapat makhluk mengerikan yang ditinggalkan, dan kekuatan makhluk tersebut sulit ditandingi bahkan oleh dewa sekalipun. Tempat-tempat yang ditinggalkan oleh makhluk tersebut, bahkan kelas master pun sangat terharu. Sialan, keenam tokoh master iblis itu semuanya mendengus dingin, dan mereka sangat kesal. Di makam besar langit dan bumi, juga terdapat iblis kuat yang terkubur, dan mereka ingin mendapatkannya. Sayangnya, mereka telah berjudi dengan tokoh-tokoh master istana surgawi sebelumnya, dan membuat sumpah berdasarkan asal-usul hidup mereka. Dengan prestasi mereka, mereka tidak berani melanggarnya. Mereka hanya bisa memberikan kesempatan besar seperti itu kepada orang-orang di istana surgawi. Tidak ada gunanya jika mereka tidak menyukainya lagi. Meskipun kompetisi belum berakhir, hasilnya telah keluar dan tidak ada ketegangan lagi. Hanya masalah waktu sebelum pembagian resmi. Orang itu, di antara 6 Raja Iblis, bayangan seorang pemuda, Lu Ming, muncul di benaknya. Kali ini, iblis akan dikalahkan karena Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mendapatkan baju besi emas ungu tingkat tertinggi dan membunuh Yujin, iblis tidak akan kalah sama sekali, dan Lu Ming akan menang. Karena kemunculan Lu Ming lah seluruh situasi perang telah berbalik. Mereka akan menyimpan bayangan Lu Ming dalam pikiran mereka. Di masa depan, mereka tidak akan membiarkan Lu Ming merasa lebih baik. Di planet sementara, perburuan terus berlanjut. Lu Ming juga ikut serta dalam pengejaran. Iblis-iblis ini adalah Tian Jiao, tetapi mereka semua membutuhkan poin jasa. Jangan biarkan mereka pergi begitu saja. Di aula pertukaran jasa, ada semua harta karun. Ada banyak sekali jenis harta karun, yang semuanya membutuhkan poin jasa. Poin jasa, artinya, semakin banyak semakin baik, semakin bermanfaat. Mereka yang tersembunyi di istana tidak akan ditemukan keesokan harinya. Setengah bulan kemudian, ketika Tian Jiao, iblis terakhir, terbunuh, Lu Ming tiba-tiba merasakan kekuatan yang bekerja padanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari tempat asalnya dan muncul di kehampaan. Di atasnya, ada 12 sosok mengerikan berdiri di kehampaan, mengawasi mereka. Kedua-belas sosok mengerikan ini tentu saja adalah tokoh, master, dari istana surgawi dan iblis. Lu Ming meliriknya dan menemukan bahwa ada banyak orang di sekitarnya. Mereka semua adalah Tian Jiao dari Tiamong dan tidak satu pun dari mereka adalah iblis. Tentu saja tidak, mereka membunuh semuanya. Hahaha, baiklah, kau berhasil kali ini. Kami semua melihat penampilanmu. Terdengar tawa di langit, merupakan kehormatan besar bagi banyak orang untuk menunjukkan kegembiraan mereka dan diperhatikan oleh orang-orang setingkat kaisar. Kau telah dikalahkan. Tidakkah kau pergi dari sini bersama iblis dan cucu-cucumu? Raja surga lainnya, jalan utama iblis, suara guntur. Pergi, Raja Iblis tidak berkata apa-apa. Tubuhnya bergerak dan menghilang langsung dari tempat asalnya. Keenam iblis itu menghilang, dan tak lama kemudian, pasukan iblis mulai mundur. Kau sangat hebat, terutama kau. Namamu Muyun, kan? Terdengar suara lain di langit. Lu Ming seolah merasa dua matahari menatapnya, yaitu tatapan seorang kaisar yang perkasa. Menghadapi keberadaan setingkat kaisar, sejujurnya, Lu Ming masih sedikit gugup, bagaimanapun juga, dia adalah sosok yang tabu. Tidak benar jika dikatakan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Ya, tuanku, untungnya, Lu Ming memiliki pikiran yang hebat, menenangkan pikirannya, dan memiliki ring tinju. Bagus, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kali ini, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Saat kau kembali ke kota negeri impian, istana surgawi akan memberimu hadiah yang sesuai. Seorang raja surga, orang lain iri, kaisar sendiri yang berbicara. Banyak hadiah, ini benar-benar menakjubkan. Merupakan kehormatan besar juga untuk dihargai oleh kaisar. Terima kasih, Tuan. Lu Ming berterima kasih lagi. Dan kau, prestasimu, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang yang berjasa tentu akan diberi penghargaan, dan di belakangmu, kau akan mendapat penghargaan yang besar. Raja terus berbicara. Begitu suaranya selesai, dia mengulurkan tangan dan bergerak. Lu Ming segera merasakan bahwa baju besi emas ungunya lepas kendali. Dia terbang dan diangkat oleh kaisar. Bukan hanya dia, tetapi juga Yuan Wen, Ling Yue, dan Yuan Gong. Baju besi ini tidak cocok untukmu saat ini. Aku akan menyimpannya dulu. Baiklah, ayo pergi. Setelah mengumpulkan baju zirah perang, kaisar melambaikan tangannya. Lu Ming merasa jijik padanya. Akhirnya, bahkan baju zirah pun enggan diberikan, dan mereka semua mengambilnya kembali. Lu Ming segera memberikan hadiah besar kepada mereka, dan tidak memberi harapan lagi. Terlebih lagi, yang melegakan Lu Ming, dia sudah siap. Dia telah mengumpulkan kekuatan terlarang dalam baju zirah perang, tanpa meninggalkan jejak. Jika tidak, kaisar tidak akan mungkin mengetahuinya. Baik, tuanku, mereka menerima perintah, lalu pergi satu persatu dan kembali ke kota surga selatan. Lu Ming dan istrinya masih memiliki beberapa tahun untuk kembali ke kota impian. Beberapa tahun berikutnya, mereka tidak melakukan apapun dan tidak pergi berburu dan membunuh iblis. Mereka menetap dan berlatih di kota nantian. Selama periode ini, Lu Ming naik pangkat dengan sangat cepat, hanya meluangkan waktu untuk mengkonsolidasi ranah kultivasi. Beberapa tahun kemudian, dalam sekejap mata, Lu Ming dan istrinya telah berada di kota nantian selama 100 tahun. Setelah menyelesaikan tugas, mereka kembali ke kota Mentian di bawah pimpinan beberapa pejabat, dan kembali ke Kam Tianhe di luar kota Mentian. Di tanah tempat Lu Ming tinggal, Lu Ming, Ling Yue, dan mulai memotong darah iblis. Aku iri padamu. Kalian bisa bersaing. Kalian pasti sudah membunuh banyak iblis Tian Jiao. Dan memandang Lu Ming dan Ling Yue dengan iri. Dia lebih tua darinya dan belum pernah ikut serta dalam kompetisi. Ini sungguh menyedihkan saat ini. Atau aku akan memberimu sebagian. Kata, Lu Ming, benarkah? Mata Dan langsung berbinar. Palsu, Lu Ming tersenyum. Potong, kau tahu, Dan tidak senang. Haha, benar sekali. Aku akan memberimu 2 tetes darah iblis. Yue, apakah kau keberatan? Tanya, Lu Ming Dao. Tentu saja aku tidak keberatan. Ling Yue mengangguk, dia juga membunuh banyak iblis Tian Jiao kali ini, dan mendapatkan banyak hal.
Terlebih lagi, sebelum perang dengan iblis Tianjiao, dalam 90 tahun sebelumnya, ketika mereka memburu iblis dan melakukan upaya besar. Dalam banyak kasus, mereka harus mengandalkan susunan dan untuk mengatasi kesulitan dan mendapatkan banyak hal. Dalam 90 tahun pertama, mereka mendapatkan 2 tetes darah iblis di kerajaan iblis. 1 tetes didapatkan dari pertemuan dengan seorang kaisar iblis yang terluka parah oleh para guru Buddha dan dibunuh oleh mereka bertiga. 1 tetes lagi berasal dari iblis ketika mereka menyerang kota, dan mendapatkannya dengan memanfaatkan susunan tersebut. Kau punya sedikit hati nurani. Aku akan mengambil 2 tetes darah iblis dari kerajaan iblis itu. Dan sangat senang sehingga dia mengambil 2 tetes darah dari kerajaan iblis. Kemudian mereka membagi darah iblis lainnya secara merata. Tentu saja, tidak ada pembagian yang sama untuk darah roh jahat Tianjiao, iblis yang diburu dan dibunuh di planet sementara. Pembagian yang sama adalah darah iblis yang diperoleh dalam 90 tahun sebelumnya. Setelah darah roh iblis dibagi rata, ketiga orang itu sangat puas. Namun, mereka tidak langsung pergi ke sumur pahala untuk menukarkan poin pahala. Mereka baru saja kembali dari Nantianceng. Pasti ada banyak orang yang pergi ke sumur jasa untuk menukarkan poin pahala selama periode ini. Sekarang mereka juga mengantre dan menarik perhatian orang. Mereka menunggu lebih dari 10 hari sebelum mereka pergi ke sumur pahala bersama-sama. Lihat betapa banyak yang telah kulakukan. Begitu sampai di sumur pahala, dan tak sabar untuk bergegas, lalu mengeluarkan semua darah iblisnya dan menuangkannya ke dalam sumur pahala. Sumur pahala itu segera memancarkan cahaya. Pada saat berikutnya, sebuah baris kata muncul. 1.233.234. Mata Luming dan Ling Yue tiba-tiba berbinar. Lebih dari 1 juta, poin pahala dan sebenarnya mencapai lebih dari 1 juta. Ini benar-benar keuntungan besar. Tentu saja, 2 tetes darah iblis di kerajaan iblis tidak sebanding dengan begitu banyak darah iblis. Selain itu, ada begitu banyak poin pahala dengan darah roh 9, 8, dan 7 kaisar dewa. Hahaha, dan menyeringai, sangat gembira. Lebih dari 1 juta poin pahala. Berapa banyak harta yang bisa ditukar? Hati dan mulai menghitung, di aula pertukaran pahala, menukar harta apa? Angka-angka dalam baris itu terbang ke kartu giok identitas dan menghilang. Kartu giok itu terbang kembali ke tangan Dan. Giliranmu, Dan mundur, senyum di wajahnya belum hilang. Dia menatap Luming dan Ling Yue dengan senyum di wajahnya, yang berarti giliran kalian untuk melihat berapa banyak poin jasa yang kalian miliki. Aku akan datang, kau yang terakhir. Ling Yue berkata kepada Luming bahwa dia paling mengenal Luming dan selalu menempatkan Luming di urutan terakhir. Dia datang ke sumur jasa, mengeluarkan semua poin jasanya dan menjatuhkan diri. Sumur jasa itu tiba-tiba dipenuhi dengan sinar cahaya, yang bahkan lebih kuat daripada milik Dan barusan. Detik berikutnya, sebaris kata muncul. 1.809.897. Sebanyak itu, mata Dan melebar karena terkejut dan ekspresi kaget. Lebih dari 1,8 juta poin jasa. Ling Yue tidak memiliki darah roh iblis dari iblis di kerajaan iblis. Dia memiliki begitu banyak poin jasa, lebih dari 600.000 poin jasa daripada Dan. Berapa banyak iblis, Tianjiao, yang kau bunuh di planet sementara? Dan ternganga melihat Ling Yue. Aku tidak banyak, dia lebih banyak. Ling Yue berjalan sambil menatap Luming. Ling Yue cukup puas dengan pencapaiannya. Di planet sementara, dia mendapatkan baju zirah perak. Dalam pertempuran terakhir, dia membunuh sejumlah besar iblis Tianjiao. Bahkan iblis Tianjiao dari Kampi Yuanxing dan Bunan dibunuh olehnya. Selain darah iblis dari iblis lain, serta darah iblis yang terkumpul selama 90 tahun sebelumnya, begitu banyak poin jasa telah dicapai. Tapi dia tahu bahwa Luming jauh lebih hebat darinya. Kau tahu, iblis Tianjiao teratas, hampir semuanya mati di tangan Luming. Yang paling hebat adalah Yujin. Dia bisa bertarung melintasi 5 level. Potensinya terlalu kuat. Entah berapa banyak poin jasa yang bisa dia tukarkan. Ling Yue mengangkat kartu identitas gioknya dan mundur, menantikan Luming. Muyun, kau membunuh lebih banyak. Aku akan lihat berapa banyak poin jasa yang bisa kau dapatkan. Desak Dan. Luming mengangguk. Jujur saja, setelah melihat poin jasa Ling Yue, dia sendiri memiliki beberapa harapan. Sesampainya di sumur jasa, Luming menuangkan semua darah iblis ke dalam sumur sekaligus. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya menyembur keluar dari sumur jasa, yang berkali-kali lebih kuat daripada yang disebabkan oleh Dan Ling Yue. Bahkan para penjaga sumur jasa pun terkejut dan melihat dengan penasaran. Cahaya yang begitu kuat, dapat menyebabkan respons sebesar itu dari sumur jasa. Berapa banyak poin jasa yang dimiliki si kecil ini? Jarang sekali seorang prajurit surgawi kelas 2 bisa menimbulkan reaksi sebesar ini dari sumur jasa. Dalam kegelapan, ada beberapa orang kuat yang menjaga sumur jasa, dan mereka cukup terkejut. Dan Ling Yue juga menatap langit di atas sumur jasa. Kemudian muncul deretan angka, 8.956.723. Ini, Dan tercengang astonished dan matanya melebar dengan kuat, dengan tatapan linglung. 8,9 juta, apakah aku terbelalak dan salah membaca angka-angkanya? Dan menggosok matanya dengan keras, menatapnya, dan akhirnya yakin bahwa apa yang dilihatnya benar-benar lebih dari 8 juta. Kemudian Dan benar-benar terpaku. Sebanyak itu, meskipun Ling Yue sudah siap dalam hatinya, dia tetap terkejut. Jumlahnya 8,9 juta yuan, 5 kali lipat dari yang dia miliki. Angka yang luar biasa. Nes, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak poin jasa? Berapa banyak Tianjiao iblis yang telah kau bunuh? Setelah Luming mengumpulkan kartu giok identitasnya, Dan langsung bereaksi dan meraung kegirangan. Tidak apa-apa, alasan utamanya adalah aku telah membunuh banyak Tianjiao iblis tingkat atas. Hampir semua Tianjiao iblis tingkat atas dalam kompetisi itu dibunuh olehku. Ada juga Tianjiao iblis yang bisa bertarung melintasi 5 tingkatan. Luming sangat santai. Aku menghapus. Mata Dan hampir melotot. Tidak heran jika Tianjiao iblis, yang bisa melintasi 5 tingkatan, bisa mendapatkan begitu banyak poin jasa. Poin jasa yang bisa ditukarkan Tianjiao jauh lebih banyak daripada Kaisar Iblis. Kecuali jika itu adalah Kaisar Iblis tingkat tinggi. Aku tahu kau telah membunuh ribuan Tianjiao Iblis. Lagi pula, aku akan mengambil sebagian darimu. Dan berteriak, memukul dada dan kakinya, dan merasa menyesal.
Poin jasa, tidak bisa ditukar, hanya bisa digunakan sendiri. Anak kecil ini, bahkan beberapa penjaga poin jasa yang kuat agak terkejut. Jumlahnya 8,9 juta, sungguh mengerikan. Anda harus tahu bahwa beberapa dewa tidak akan mampu menukar begitu banyak poin jasa sekaligus. Mereka telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, yang jarang terlihat. Tidak buruk, Luming tersenyum dan sangat puas dengan hasil panennya. Dengan begitu banyak poin jasa, berapa banyak harta yang bisa ditukar? Dia mengambil poin jasanya dan memindai kesadaran spiritualnya. Dia menemukan bahwa angka dalam poin jasa telah berubah. Angka aslinya adalah 12.356.967. Sekarang menjadi 90.802.908.956.790. Luming telah mengumpulkan lebih dari 9 juta poin jasa, kurang dari 1 juta untuk mencapai standar promosi Jenderal Dewa, yang merupakan hasil panen yang sangat menakjubkan. Secara keseluruhan, mereka bertiga sangat puas. Kali ini, mereka telah mengumpulkan lebih dari 1 juta poin jasa. 1 juta poin jasa dapat menjadikan mereka prajurit surgawi kelas 1. Hahaha, ayo kita naik pangkat menjadi prajurit surgawi kelas 1. Prajurit surgawi kelas 1 tidak hanya bisa mendapatkan baju zirah kelas 1, tetapi juga berlatih di lapisan ketiga menara keberuntungan. Ada banyak keuntungan, seru dan sambil cepat-cepat menyesuaikan pikirannya. Go, Luming juga berkata, tidak ada alasan mengapa kalian tidak dipromosikan. Selama total poin jasa yang terkumpul mencapai 1 juta, kalian bisa dipromosikan, terlepas dari apakah poin tersebut telah digunakan atau belum. Segera, ketiganya berangkat ke kantor urusan militer kota Mengtian. Departemen urusan militer secara khusus bertanggung jawab atas promosi dan pengelolaan prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Pada saat yang sama, baju Prantianding juga dikumpulkan di sini. Tak lama kemudian, ketiganya sampai di sebuah aula besar. Apa yang kalian lakukan di sini? Di gerbang aula, dua prajurit surgawi menghentikan Luming dan ketiganya. Kami di sini untuk menaikkan pangkat prajurit surgawi. Dan berkata, promosi tingkat prajurit surgawi. Kedua penjaga gerbang memandang Luming dan ketiganya dengan percaya diri dan berkata, tingkat prajurit surgawi mana yang kalian inginkan? Kami semua ingin dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Dan menjawab, kalian bertiga telah dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Apakah kalian yakin? Mata seorang penjaga melebar, dan itu tampak tak terbayangkan. Lumayan, dan mengangguk lagi. Hahaha. Tiba-tiba, kedua penjaga gerbang tertawa, lalu menatap dan berkata, kau bercanda. Dengan prestasimu, kau bisa dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Itu tidak mungkin. Kantor urusan militer bukanlah tempat untuk bercanda. Beri kau kesempatan untuk pergi sekarang juga, atau aku akan melaporkannya ke polisi dan kau akan dihukum. Apa, tiga orang mana yang ingin dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1? Pergerakan di sini juga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Masih banyak prajurit surgawi yang datang dan pergi di kantor urusan militer. Banyak orang penasaran melihat ketiga orang Luming. Ketiga orang Luming, tingkat kultivasi tertinggi. Kaisar 5, ingin dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1, yang mustahil. Apa itu prajurit surgawi kelas 1? Itu 1 juta poin. Secara umum, di pasukan surgawi, kultivasi pertama-tama menembus ke alam sendi, dan kemudian mengandalkan kekuatan tempur kaisar ilahi yang dahsyat untuk memburu iblis dan mengumpulkan pahala, sehingga ia dapat dipromosikan ke alam kaisar ilahi. Oleh karena itu, kultivasi prajurit surgawi kelas 1 adalah alam dewa dan kaisar. Tentu saja, ada juga beberapa iblis tingkat atas yang dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1 di alam kaisar ilahi, tetapi orang-orang itu semuanya sangat sombong, dan prestasi mereka umumnya sampai pada kaisar dewa tingkat tinggi. Kaisar dewa senior, yaitu kaisar dewa 7 kali ke atas dapat disebut kaisar dewa senior. 3 orang Luming, 5 kaisar talenta tertinggi, akan dipromosikan menjadi prajurit kelas 1, dan 3 orang sekaligus. Ini bukan lelucon, tidak heran orang-orang di sekitar tidak mempercayainya. Dan mengerutkan kening dan berkata, aku bilang dipromosikan berarti dipromosikan. Departemen urusan militer tidak memiliki aturan untuk menghentikan orang lain mempromosikan Tianbing. Minggir dari jalanku sekarang. Awalnya bersemangat dan datang, hanya datang dengan kecil, dan tidak senang. Kami demi kebaikanmu, jika kau memasuki kantor urusan militer, kau akan dihukum jika poin jasamu tidak mencapai 1 juta. Bagus, aku pergi sekarang. Kedua penjaga itu sinis, dan wajah mereka tidak senang. Minggir, dan dingin. Dasar bodoh. Kedua prajurit itu mendengus dingin, merasa tidak nyaman untuk keluar dari pintu. Luming dan ketiga temannya masuk dengan angkuh. Yah, aku tidak percaya mereka bisa dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Ayo lihat, kedua penjaga itu mencari teman untuk menjaga gerbang. Mereka mengikuti Luming dan masuk. Ayo lihat juga, di sekitar, orang lain juga mengikuti, tampak sibuk. Meskipun Lu Tianming dipromosikan ke 3 besar, sulit dipercaya bahwa mereka bisa dipromosikan ke 3 besar. Bahkan jika 1 saja sudah keajaiban, apalagi 3. Sungguh luar biasa, tapi Luming bukanlah orang bodoh. Mengetahui bahwa mereka akan dihukum, mereka datang ke sini untuk promosi. Apakah karena mereka ingin terkenal? Banyak orang yang sangat penasaran. Luming dan 3 orang lainnya, bersama sekelompok besar orang, datang ke sebuah meja. Di depan meja itu, ada beberapa petugas yang sedang bekerja. Mereka penasaran melihat Luming dan 3 orang lainnya datang dengan rombongan besar prajurit surgawi. Apa yang akan kalian lakukan? Tanya salah satu petugas berambut putih. Kami ingin menaikkan pangkat Tianbing kelas 1. Berbicara tentang dia menambahkan kalimat khusus setelah itu. Di balik meja, para petugas terkejut selama beberapa hari. Sama seperti 2 penjaga gerbang. Lagi pula, Luming terlihat sangat muda, dengan kultivasi tertinggi dan bakat tertinggi. Mereka semua ingin dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihatnya. Tentu saja, kami yakin ini kartu giok saya. Silakan periksa. Dan dengan tidak sabar mengeluarkan kartu giok identitasnya, menyerahkannya kepada petugas berambut putih, lalu menatap kedua penjaga gerbang dengan tatapan dingin dan arogan. Dia ingin sekali memukul wajah kedua penjaga gerbang itu. Petugas surgawi berambut putih mengambil kartu giok identitas dan lalu mengeluarkan lempengan susunan, meletakkan simbol giok di atas lempengan susunan tersebut.
Tiba-tiba, lempengan susunan itu bersinar, dan sederet angka muncul di atasnya, yang merupakan poin jasa Dandan. Ini, orang-orang di sekitarnya takjub. Lebih dari 1 juta, perbuatan baik dan lebih dari 1 juta. Terdapat lebih dari 1,2 juta poin jasa, dan sebagian besar belum digunakan. Terutama, kedua penjaga gerbang hampir kehilangan lidah dan memerah. Haha, beberapa orang memang lebih rendah dari yang lain. Dandan dengan penuh kemenangan menghampiri kedua penjaga gerbang. Yah, kau memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1, tetapi mereka... Kau baru saja mengatakan bahwa mereka dipromosikan bersama. Salah satu penjaga gerbang tidak mau menjawab. Oh, kalau kau mau lihat sendiri, buka mata anjingmu dan lihatlah. Kata Dandan, lalu ia menatap petugas berambut putih dan berkata, Tuan, bagaimana kabar Anda? Apakah saya memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1? Poin jasa yang terkumpul lebih dari 1 juta. Tentu saja, saya akan menangani prosedur promosi untuk Anda. Petugas berambut putih itu berkata, sebenarnya, prosedur promosinya sangat sederhana. Anda dapat memodifikasinya di simbol giok identitas Dandan, lalu mereka akan membuat catatan sendiri, dan selesai. Setelah ucapan penutup, mereka mengeluarkan satu set baju zirah emas dan menyerahkannya kepada Dandan. Ini adalah baju zirah tempur kelas 1, yang dapat menahan kekuatan penuh dari seorang kaisar dewa tingkat 3 biasa. Di sekelilingnya, banyak orang, baik kelas 3 maupun kelas 2, merasa iri. Dandan mengambil baju zirah tempur pasukan surgawi dan segera memakainya, lalu merasa sangat gembira.